Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back with me, Nugraha Dwi Putra. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengenalan data science. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar pemrograman Python. Kenapa kita harus belajar mengenai dasar-dasar pemrograman Python? Karena di course kali ini, Data Science for Non-Programmer, bahasa yang digunakan adalah bahasa Python. Untuk itu, maka kita perlu untuk mempelajari mengenai Python. Ya, langsung saja kita menuju ke materi pertama. Ya, di sini ada table of contents, di mana berikut adalah materi-materi yang akan di-highlight pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada sintaks atau aturan penulisan. Yang kedua ada variabel dan tipe data. Yang ketiga ada operator. Yang keempat ada conditional statement. Yang kelima ada fungsi, 6 list, 7 looping atau perulangan, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah model and package. Oke. Selanjutnya kita akan membahas, akan kita kupas satu persatu. Kita mulai dengan apa itu sintaks. Sintaks merupakan aturan tertentu yang harus kita ikuti untuk menulis program dalam bahasa pemrograman, ya, atau aturan penulisan singkatnya. Ya. Di sintaks ini pada bahasa Python yang pertama ada print statement atau statement untuk mencetak. Kita akan memulai dengan mempelajari cara menampilkan teks dan angka di layar. Setiap bahasa memiliki cara yang berbeda dalam menampilkan atau menampilkan sesuatu kepada pengguna. Python melakukan ini dengan cara statement print. Sintaksnya sangat sederhana, yaitu Anda hanya perlu menuliskan kata kunci print, diikuti dengan tanda kurung. Dalam tanda kurung, Anda dapat menuliskan apapun yang Anda ingin tampilkan di layar. Ya, untuk contohnya ada di bawah sini. Ya, print hello world menggunakan single quotes. Kalau untuk number, tidak perlu menggunakan quotes atau tanda petik. Yang terakhir print this way easy menggunakan double quotes. Sebenarnya untuk print statement ini bisa menggunakan single quotes ataupun double quotes, tidak masalah. Yang selanjutnya ada comments. Apa itu comments? Comments merupakan fitur yang sangat berguna yang disediakan oleh semua bahasa pemrograman. Ya, jadi ada di semua bahasa pemrograman ada yang namanya comments. Kita dapat menambahkan komentar yang menjelaskan hal-hal di samping kode sehingga kita dapat melihat nanti kodenya itu ada keterangannya. Mereka tahu apa yang kode tersebut coba capai. Dengan Python kita bisa menambahkan komentar dengan karakter hashtag atau pagar. Semua yang diikuti karakter hashtag diperlakukan sebagai komentar bukan kode. Untuk contohnya dapat kita lihat di bawah. Print dalam kurung double quotes hello world. Oke, di sampingnya ada hashtag. This line will display hello world. Nah, ketika program ini dieksekusi, tentunya hanya perintah print hello world, maka yang dicetak adalah hello world. Sedangkan untuk hashtag yang diikuti this line will display hello world tidak akan tercetak di layar. Seperti itu. Selanjutnya kita mengajak ke variabel dan tipe data. Ya, apa sih variabel? Nah, di sini kami jelaskan, variabel adalah nama yang nilainya dapat diberikan. Ini pada dasarnya adalah tempat untuk menampung atau menyimpan informasi. Kita dapat menyimpan informasi dalam sebuah variabel dan merujuknya nanti dengan menggunakan nama variabel. Variabel diberi nilai dengan menggunakan operator sama dengan atau equal. Ya. Jadi variabel itu nama yang bisa diberikan nilai. Contoh, di sini ada X sama dengan educative. Ya, edukatif. Jadi nilai dari X ini edukatif. Jadi ketika di print kita print X, maka yang muncul adalah edukatif. Ketika Anda menjalankan kode di atas, Anda akan melihat edukatif tercetak di layar di baris 1. Kami membuat variabel yang beri nama X dan menugaskannya dengan nilai edukatif, ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada contoh lagi. Seperti namanya, nilai suatu variabel bisa diubah. Mari kita lihat contohnya di bawah ini. Ya, nilai dari variabel itu bisa diubah. Yang pertama, di baris pertama itu contohnya ada X sama dengan edukatif. Print X. Terus ada komentar, selanjutnya change value of X
X sama dengan 99 print X. Kita telah memperluas kode dari contoh di atas ketika baris 1 menjalankan variabel X diberi nilai edukatif. Nilai X dicetak di baris 2, tetapi baris 5 kami menetapkan nilai 99 ke X. Sekarang ketika kita mencetak X di baris 6, nilai X yang diubah yaitu 99 dicetak di layar. Selanjutnya ada aturan penamaan. Ada beberapa aturan dan konvensi penamaan yang perlu diingat untuk penamaan variabel pada bahasa Python. Jika tidak diikuti, maka Python akan memberikan suatu hasil yang salah. Yang pertama, nama dapat dimulai dengan alfabet huruf besar atau kecil. Ya. Sebuah nomor bisa muncul di nama, tetapi tidak di awal. Karakter underscore dapat muncul di mana saja dalam nama. Spasi tidak diperbolehkan. Sebagai gantinya kita harus menggunakan select underscore case untuk membuat nama variabel dapat dibaca. Nama variabel haruslah sesuatu yang bermakna yang mendeskripsikan nilai yang dimilikinya, bukan karakter acak. Jadi ini aturan penamaan variabel ya. Namanya boleh dari alfabetnya, boleh harus kapital, boleh langsung kecil ya. Nomor bisa, tapi tidak di awal. Karakter underscore bisa di mana saja, dan seperti yang ditampilkan di layar ini. Oke, next untuk tipe data. Kita dapat memiliki informasi atau data dalam berbagai bentuk, ya. Misalnya, kami memiliki angka, huruf, nilai numerik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami juga memiliki tipe data dengan Python. Tipe data dari sebuah item menentukan tipe dan rentang nilai yang dapat dimiliki sebuah item. Ada 3 tipe data utama. Yang pertama ada angka. Angka sendiri dibagi menjadi beberapa kategori dalam Python, yaitu ada 3. Yang pertama ada integer, merupakan bilangan bulat positif dan negatif termasuk 0 ya. Yang selanjutnya ada floating point numbers. Ini adalah bilangan dengan bagian pecahan. Selanjutnya ada complex number. Ini adalah bagian kompleks dengan bagian nyata dan imajiner. Selanjutnya kita akan fokus pada integer dan floating point ya, karena complex number tidak dibutuhkan dalam course ini. Ya, di sini ada contoh A sama dengan 45, B min 34, C 33,33, D min 45 kali 0,0. Kita dapat melihat pada kode di atas bahwa A dan C adalah variabel integer. Ya. Sedangkan C adalah bilangan float karena pecahan ya. Ya, selanjutnya ada string. String adalah kumpulan karakter di dalam tanda kutip tunggal atau ganda, yang single quotes atau double quotes. Pada pelajaran sebelumnya kita mencetak hello world, kita mencetak sebuah string ya. Di situ ada contoh di bawah ini, message kita definisikan variabel message sama dengan hello world, print message. Yang selanjutnya ada message underscore to dan script 1, message underscore 3 hanya single double quotes kosong, maaf ya. Selanjutnya ada A. Kita bisa lihat bahwa bisa menggunakan single quotes, sedangkan angka juga bisa masuk ke string ya. String bisa berisi angka juga, seperti halnya dengan message to ini ya. Bisa berisi angka, string. Selanjutnya karakter kosong juga dianggap valid di string. Single karakter juga dianggap valid di string. Selanjutnya ada tipe data boolean. Tipe data boolean juga dikenal sebagai bool, digunakan untuk menyimpan hanya 2 nilai, yaitu true or false. Biasanya kalau di prosesor juga 1 atau 0. Di Python kita cukup menggunakan true dan false untuk merepresentasikan bool. Variabel boolean berguna saat membandingkan berbagai hal seperti yang akan kita lihat di pelajaran dan bab selanjutnya. Di sini seperti didefinisikan di sini, X sama dengan true, Y sama dengan false. Ketika kita print X dan print Y, maka hasilnya true dan false. Selanjutnya kita mengajak ke operator. Operator digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dan logika pada data. Operator aritmatika yang pertama. Operator
Aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Mereka dapat digunakan bersama satu sama lain. Yang paling umum dicantumkan di bawah ini dalam urutan prioritas. Yang pertama, tanda kurung, apapun yang ada dalam tanda kurung akan dievaluasi terlebih dahulu. Tanda bintang 2, eksponen atau dalam perbaikan. Selanjutnya ada persen, selanjutnya ada modulo, perkalian, divisi, atau infix, ya. Selanjutnya ada penambahan dan pengurangan. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama ada print 3 plus 4. Yang selanjutnya ada print 3 min 4 kali 25. Maaf, 4,25. Untuk result 3 plus 5. Ya, seperti ini, seperti contoh ini. Print result plus X. Ya, kita dapat lihat outputnya seperti itu. Selanjutnya ada operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan nilai secara matematis. Mereka memberikan jawaban dalam boolean, yaitu true or false. Beberapa dari operator yang paling umum dicantumkan di bawah ini dalam urutan prioritas. Yang pertama ada kurang dari, lebih dari, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, atau sama dengan, lebih dari, sama dengan, is not, tidak sama dengan. Ya, seperti ini contohnya. Didefinisikan 61 sampai 5, 62, 10, 63 sampai 10. Dicetak 62 lebih dari 61. Ya, seperti ini dapat dilihat. Ya. Apakah 62 lebih dari 61? Jawabannya true. 61 lebih dari 62 false. 62 is 03 true. Ya, nilainya sama. 03 is not 01 true. Ya, selanjutnya 3 plus 10 sama dengan 5 tambah 5 false. 3 kurang dari sama dengan 2, maksudnya kurang dari sama dengan 2 itu false, ya. Selanjutnya ada operator logika. Operator logika digunakan untuk mengevaluasi ekspresi logika boolean. Operator logika terdiri dari and, or, not. Evaluasi and antara dua boolean. Kalau or, evaluasi or antara dua boolean. Not, evaluasi not of a boolean. Mari kita lihat contohnya. Ya. Di situ ada result sama dengan true or false. Print result. Menggunakan logika or, ya. True or false berarti hasilnya true. False or false, ya, salah atau salah, ya, pasti hasilnya salah. Untuk yang result 3, true and false, hasilnya false. Yang keempat, result 4, false. Print not result, berarti kalau not kebalikannya, berarti jawabannya true. Yang selanjutnya ada operator string. Beberapa operator dapat digunakan dengan string untuk melakukan operasi yang berbeda. Beberapa operator yang paling umum. Plus digunakan untuk menggabungkan atau menjoin dua string. Perkalian digunakan untuk mengalihkan string. Ulangi string tersebut. In digunakan untuk mencari dalam sebuah string. Mengembalikan true or false. Mari kita lihat contohnya. Message, kita definisikan message sama dengan hello, 10 word. Print message plus 10, maka akan menghasilkan hello world. Ya. Kita definisikan S sama dengan an, print S kali 3, an. Print S in message. Nah, di message kan kita lihat message itu nilainya hello. Tidak ada string S di sana, maka akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya, ya, memang materinya agak banyak, kita agak sedikit ngebut, ya. Yang selanjutnya ada conditional statement atau seleksi kondisi bersyarat. Yang pertama ada if statement. Ini adalah pernyataan bersyarat yang paling sederhana. Strukturnya adalah if dalam kurung condition, bawahnya kodenya. Jika kondisi yang diberikan terpenuhi, maka kode tersebut dijalankan. Jika tidak, maka akan dilewati. Sudah cukup seperti itu saja. Setelah kondisi diperlukan karena menunjukkan di mana kondisi berakhir dan blok kode dimulai. Ya, langsung saja ke contohnya. H sama kita definisikan H sama dengan 34.
If age kurang dari 50, print you are still young. Age sama dengan 65, if age kurang dari 50, print you are still young. Ya, kita lihat. Yang pertama, age sama dengan 34, if age sama dengan 50. Nah, kan di sini kondisi terpenuhi. Age kurang sama dengan 64, berarti kan age itu kurang dari 50, maka dicetak you are still young. Untuk yang kedua, yang di baris 5, age sama dengan 65, if age kurang dari 50, maka, karena hasilnya tidak memuaskan, tidak memenuhi dari syarat, maka eksekusi dilewati begitu saja. Selanjutnya ada if else statement, ya, strukturnya if dalam kurung condition, bawahnya code, else code. Maka jadi if else itu jika maka, ya. Jika kondisi diberikan terpenuhi, maka kode tersebut dieksekusi, sebaliknya kode after else akan dieksekusi. Maka kata kunci else akan berada pada tingkat indentasi yang sama dengan kata kunci if. Tubuhnya akan menjeruk satu tab tekanan seperti pernyataan if. Kita lihat contohnya. Ya. Age 34. If age kurang dari 50, print you are still young. Else, print you are getting old. Berarti ketika syarat di if tidak terpenuhi, maka eksekusi dilakukan pada syarat yang else. Ya. Contoh ini, age sama dengan 34, if age kurang dari 50, print you are still young. Sedangkan age kurang dari age adalah 34, kurang dari 50, maka kondisi terpenuhi. Dicetak you are still young. Sedangkan contoh yang kelima, age 55, if age kurang dari 50, print you are still young, else print you are getting old. Nah, age itu 55, lebih dari 50, maka ya, kita lanjutkan. Maaf untuk sedikit interupsinya. Maka age sampai dengan 55, if age kurang dari 50, ya, berarti untuk syarat pada if tidak terpenuhi. Karena age lebih dari 50, maka yang dicetak adalah yang di blok kode else, print you are getting old. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. If, elif, else statement. Ya, ini agak panjang ya strukturnya. If dalam kurung condition, code, elif, condition, code, else, code. Jika kondisi yang diberikan terpenuhi, maka kode di blok if dijalankan. Jika tidak, maka dicentang kondisi selanjutnya. Jika kondisi tersebut terpenuhi, kode setelah elif dijalankan dan kondisi lain dan kode akan dilewati. Tetapi jika tidak puas, maka kode dalam blok else yang dijalankan. Langsung ke contoh. Color sama dengan yellow. If color sama dengan red, print red is my color. Elif color sama dengan yellow, print yellow is my color. Elif color sama dengan black, print yellow is my color. Else print I don't know the color. Di sini yang pertama, di baris pertama, color itu didefinisikan yellow. Nah, if color red, nah yang di if yang pertama tidak terpenuhi, maka dilanjutkan kepada blok selanjutnya di elif. Elif color yellow. Nah, ternyata terpenuhi, maka akan dieksekusi kode di bawah elif, yaitu print yellow is my color. Untuk contoh yang kedua, color sama dengan white. Color didefinisikan white, ya. If color sama dengan red, nah tidak terpenuhi, maka lanjut ke elif. Color sama dengan yellow, maka tidak terpenuhi juga karena color didefinisikan white. Lanjutkan pada blok selanjutnya, elif color sama dengan black ternyata tidak terpenuhi, maka akan dieksekusi pada blok else, I don't know the color. Seperti itu. Selanjutnya ada function atau fungsi. Fungsi dalam bahasa pemrograman adalah blok kode yang dapat digunakan kembali yang akan dieksekusi saat dipanggil. Nah, pikirkan fungsi sebagai kotak yang melakukan tugas. Kami memberinya masukan dan memberikan keluaran. Ada input, ada output. Kita tidak perlu menulis lagi kode yang sama. Kita cukup memanggil fungsinya lagi. Ya, kita tidak perlu bolak-balik bekerja.
Ya, kita lihat ilustrasinya ada input, block of code, itu merupakan function-nya dan menghasilkan sebuah output. Sampai saat ini, kita hanya menggunakan print dan len. Keduanya adalah fungsi ya. Kita tahu itu merupakan sebuah fungsi. Mereka melakukan tugas tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Ini disebut fungsi bawaan karena dilengkapi dengan bahasa Python, jadi sudah ada di bahasa Python ya. Demikian pula ada banyak fungsi lain yang sudah ada di dalamnya. Misalkan kita ingin mencari minimal 2 angka, seperti ini ya. Panjang sekali prosesnya. Kita definisikan 61 sama dengan 10, 62 sama dengan 40. Ini menggunakan operator perbandingan. If 61 kurang dari 62, minimum sama dengan 61, else seperti itu ya. Sedangkan bisa menggunakan tadi menggunakan if else ya, seleksi kondisi bersyarat. Sedangkan kita bisa menggunakan fungsi min ya. Fungsi min yang sudah ada di dalam Python ini. Kita tinggal definisikan minimum sama dengan min 10,4, maka kita print minimum. Nah, akan menghasilkan ini langsung menghasilkan nilai minimumnya, tidak perlu menggunakan seleksi kondisi bersyarat, menggunakan if else untuk mengetahui nilai minimumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa membuat fungsi yang ingin kita buat sendiri. Di Python, sebuah fungsi dapat didefinisikan menggunakan kata kunci def dalam format berikut. Def function underscore name, argumen, body. Function name hanyalah nama yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi fungsi, untuk memanggil fungsinya. Argumen dari suatu fungsi adalah masukan untuk fungsi itu. Kita bisa menggunakan input ini dalam fungsi. Argumen bersifat opsional. Kita akan mengetahui lebih banyak tentang ini nanti. Badan fungsi berisi kode untuk tugas yang ingin kita fungsi tersebut lakukan. Ini selalu menjorok ke kanan bentuknya. Oke, kita lihat ya, def my print function ya. Jadi fungsinya namanya my underscore print underscore function. Tanpa argumen ya. Nah, di bawahnya kita buat fungsinya print this, print is, print a, print function ya. Untuk memanggil. Jadi untuk mencetak semua itu tinggal kita panggil functionnya my print function. Maka akan menghasilkan print dari semua itu tadi yang telah dibuat di function. Selanjutnya ada list atau daftar, mengelompokkan item bersama. Sampai sekarang kita telah mempelajari bahwa variabel hanya dapat menampung satu item. Tetapi ada banyak cara untuk menyimpan banyak nilai dan merujuk semuanya dengan satu variabel di Python. Dan yang paling populer adalah menggunakan list atau daftar. Sebuah list dapat menampung banyak nilai pada saat yang bersamaan. Nilai-nilai ini dapat dimiliki oleh tipe data apapun. List biasanya digunakan untuk menyimpan jenis informasi yang serupa. Sebagai contoh, jika kita ingin menyimpan nilai dari 50 siswa satu kelas, kita tidak ingin membuat 50 variabel terpisah. Sebaliknya, kami menahannya dalam bentuk list. Ya, untuk membuat list, kita perlu menyertakan semua item yang dipisahkan dengan koma di dalam kurung siku dan menugaskannya ke variabel. Nah, sebagai contoh, di sini ada contoh. Kita membuat list score. Skor berisi ada 5 nilai, yaitu 24, 25, 23, 34, dan 30. Kita buat list name, list nama. Jon Snow, Ned Stark, Bran Stark, Jaime Lannister, Sam Tarly, ya seperti itu. Kita bisa mencetak print names. Nah, kita akan bisa langsung mencetak daftar atau list nama yang telah kita definisikan di awal. Selanjutnya print score, kita juga bisa mencetak list score yang telah kita buat di awal tadi. Yang selanjutnya ada indexing. Indexing. List mirip dengan string, dalam arti bahwa kita dapat mengakses elemen dalam list dengan indexing ya. Jadi kita bisa mengindeks. Dalam baris 3, kami mengakses elemen score kedua dengan indexing. Di baris terakhir, kami mengakses elemen nama terakhir. Ya, kita lihat. Kita print score ya, kita mengindeks 1, skor 1. Maka yang muncul nilai 24 harusnya itu ya, bukan 25. Selanjutnya print names len names min 1. Ya. Yang muncul Sam Tarly ya. Prinsipnya sama dengan indexing, mirip dengan string ya. Selanjutnya ada looping atau perulangan. Oke, kita sebut aja karena
materi panjang. Perulangan for menggunakan iterator untuk melintasi urutan. Ya, misalkan rentang angka, elemen daftar, dan lain-lain. Secara sederhana, iterator adalah variabel yang melewati daftar. Iterator dimulai dari awal urutan. Di setiap iterasi, iterator memperbarui ke nilai berikutnya dalam urutan. Loop berakhir saat iterator mencapai akhir. Dalam perulangan for, kita perlu mendefinisikan 3 hal utama, yakni nama iterator, urutan yang akan dilalui, selanjutnya kumpulan operasi yang akan dilakukan. Perulangan selalu dimulai dengan kata kunci for, badan lingkaran menjorok ke kanan. Ya, seperti contohnya yang ada di bawah ini, for iterator in sequence body. Kata kunci in menentukan bahwa iterator akan menelusuri nilai-nilai dalam urutan atau daftar. Di Python, fungsi rentang bawaan dapat digunakan untuk membuat urutan bilangan bulat atau integer. Urutan ini dapat diulang atau di loop. Rentang ditentukan dalam format berikut: range, start, stop, step. Jika indeks awal tidak ditentukan, default-nya adalah 0. Nilai berhenti menentukan akhir daftar dan tidak termasuk dalam daftar. Ini juga memberitahu di mana iterator harus berhenti. Langkah tersebut menentukan jumlah langkah yang dilompati oleh iterator setelah setiap iterasi. Ini opsional, dan jika tidak menentukannya, langkah default-nya adalah 1, yang berarti iterator akan bergerak maju 1 langkah setelah setiap iterasi. Mari kita lihat bagaimana perulangan for melakukan iterasi melalui berbagai bilangan bulat. Contohnya, for i in range 1,11, berarti range antara 1 sampai dengan 11. ASCII, berarti ini square atau kuadrat ya. Perintahnya ASCII sama dengan i pangkat 2 ya, dikuadratkan. Print the square of i sama dengan ASCII, maka outputnya adalah hasil pangkat dari 1 sampai 9. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Kami menggunakan struktur loop yang kami diberikan di atas garis dari ini tadi ya. Terkadang ya, kita lanjutkan break statement. Terkadang kita perlu keluar dari loop sampai mencapai akhir. Ini dapat terjadi jika kami telah menemukan apa yang kami cari dan tidak perlu melakukan perhitungan lagi dalam loop. Contoh yang bagus adalah jika kita mencari dalam daftar suatu item, kita akan keluar dari loop setelah kita menemukannya. Yang pertama kita buat sebuah list. Names, seperti yang dilihat di layar, seperti ada Monica, Rose, Chandler, Joy, Pope, Rachel. Nah, kita definisikan di awal untuk font kita set nilainya false. Untuk perulangan i di names, if i sama dengan Joy, print Joy does not share food. Ketika ditemukan maka nilainya true. Break, if found sama dengan false, print Joy not found. Jadi perulangan ini digunakan untuk mencari nilai Joy. Ketika ditemukan, dicetak Joy does not share food. Nah, maka berhenti. Tetapi ketika nilainya tidak ditemukan, ketika false, maka cetak juga Joy not found. Yang selanjutnya ada perulangan while loop. Loop while terus melakukan iterasi pada blok kode. Ya, kita langsung aja while loop seperti ini. Contohnya i sama dengan 1, while i kurang dari 11 ya, dikuadratkan print square of i. Nah, seperti ini. Di baris pertama kita membuat variabel i dan memberinya nilai 1. Pada baris 3 kita tulis kata kunci while dan tentukan kondisi kita. Kondisi kita adalah i kurang dari 11. Selama kondisi ini true, kode di dalam loop akan terus berjalan di looping 1 sampai 10. Dalam loop kami hanya mengambil kuadrat i di baris 4 dan cetaknya di baris 5. Seperti ini ya. Selanjutnya ada package and module. Python dikenal karena dukungannya yang brilian untuk source third party source ya. Selanjutnya pembuat bahasa tidak menambahkan semua fungsi ke bahasa tersebut. Oleh karena itu
Komunitas open source telah membuat beberapa package atau paket yang dapat digunakan saat diperlukan. Kita tidak perlu menuliskan kode untuk semuanya, orang-orang telah melakukannya untuk kami. Kami hanya perlu menggunakan kode itu di program. Ya. Yang pertama ada class and module. Kelas di Python adalah kumpulan dari satu atau lebih fungsi dan variabel. Ya, jadi sekumpulan fungsi dan variabel. Fungsi dan variabel yang didefinisikan dalam kelas tersebut disebut anggotanya. Fungsi anggota secara formal disebut method. Modul dalam Python adalah kumpulan dari satu atau lebih kelas dan fungsi yang dapat kita gunakan kembali dalam program kita. Kumpulan modul, kelas, dan fungsi yang berbeda dikenal sebagai package. Ilustrasi di bawah menjelaskan hierarki ini ya. Seperti ini ilustrasinya. Package, di dalam package ada modul, dalam modul ada kelas dan fungsi, sedangkan dalam kelas ada variabel dan fungsi. Beberapa paket atau package populer di Python ada math, numpy, pandas, scipy, dan lain-lain. Ya, oke. Selanjutnya mengimpor modul. Ya, contohnya kita bisa mengimpor modul seperti ini, datetime ya. Lalu kita menggunakan modulnya today underscore date, datetime, date, today. Kita print today date, maka akan muncul tanggal hari ini. Selanjutnya, kita bisa mengimpor modul lengkap di baris 2, kita menggunakan modul di baris 5. Ya. Selanjutnya kita bisa mengimpor kelas, ya, import class, dari from datetime import date. Jadi hanya kelasnya saja, kita hanya mengambil kelas date-nya saja. SDT, kita bisa menamai kelasnya juga supaya lebih ringkas atau pendek. Today underscore date menggunakan dt.today. Hasilnya tanggal hari ini. Impor menggunakan bintang, maka kita akan mengimpor semua modul. Jadi dari semua modul kita impor. Caranya seperti itu, from datetime import bintang, maka akan terimpor semua yang ada dalam modul. Lalu kita bisa gunakan untuk kode kita. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila cukup panjang penjelasan video kali ini karena mengingat materi pengenalan Python ini cukup banyak ya, cukup banyak yang perlu dibahas. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan. Cukup sekian, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next material. Bye.